Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yuliani dengan NIM 19076127. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang cara membuat program UAS Praktikum Struktur Data. Materi yang saya ambil yaitu tentang A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yuliani dengan NIM 19076127. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang UAS Praktikum Struktur Data, yaitu materi yang saya ambil yaitu tentang bubble shot dan insert shot dan Y dan DFS. Pertama, saya akan menjelaskan tentang program bubble shot dengan variabel global yang digunakan dan variabel untuk menukar atau mengurutkan, atau variabel untuk menambahkan jumlah data yang ingin dimasukkan, seperti memasukkan data variabel global yang akan digunakan, seperti indata dengan variabel 10 atau data 2 dengan variabel 10. Terus variabel untuk menukar atau mengurutkan, yaitu indata A atau indata B, seperti int titik 2 dengan T sama dengan data sama dengan buka kurung B, terus data B dan data A dengan untuk menukarkan A dengan B. Terus variabel untuk menambahkan jumlah data yang dimasukkan, seperti input buka kurung atau buka kurung kurawal seperti count, memasukkan jumlah data. Terus for in itu I dengan memasukkan data ke-1 dan data kedua I dan data I. Itu yang kedua, untuk menampilkan data yang diurut menggunakan array dengan count dan for. Terus yaitu array yang ada dalam penggunaan pengurutan data dan penukaran tempat apabila data belum terurut, seperti in bubble shot, seperti I sama dengan 1.2, I n sama dengan 1. Di dalam ini penggunaan pengurutan datanya ditukar tempat apabila data belum terurut, penukaran tempat seperti if data dan J dan I. Lalu kita memasukkan in main seperti fungsinya seperti sistem, seperti call 5 dan count algoritma bubble shot. Terus inputnya dengan memasukkan dari variabel input dan yang di awal. Terus proses bubble shot yaitu terus countnya proses bubble shot dengan n 1.2, terus tampil bubble shot dengan gets, terus tutup kurung dengan kurung kurawal. Terus kita akan menampilkan bagian atas ini, yaitu cara mengcompile program bubble shot yang telah kita buat tadi. Lalu kita klik bagian atas seperti ini. Baiklah, setelah ini saya akan menjelaskan program QUI. Yang pertama
Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan program dengan program ini. Di sini saya akan membuat programnya dengan memasukkan data atau menampilkan data, menghapus data, dan keluar. Terus di sini saya akan memasukkan data antrian seperti stroke, seperti care, nama, nomor, alamat, dan quantity, yaitu 30, 30, 30. Saya memasukkan angka 30 di stroke node. Terus yang kedua, saya akan memasukkan fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu insert, erase, terus display. Terus fungsinya kedua yaitu inline, yaitu in notch dengan memasukkan printf, yaitu sama dengan terus printf memasukkan dengan selamat datang, terus printf memasukkan data antrian. Terus yang kedua printf atau pilihan, terus memasukkan data, terus dua menampilkan data, hapus data, dan keluar. Printf memasukkan pilihan Anda. Terus di sini saya menekan case, system insert, terus display, terus system erase, terus exit, dan printf pilihan Anda invalid, seperti tidak benar. Terus while, terus sini while notch atau yaitu 0.2, itu for insert. Sini saya memasukkan node data printf dan gets seperti struct node, malloc cof, scroll node. Printf memasukkan data, tempat tanggal lahir atau format tanggal lahir kota, DMMY, dan scanf data atau nomor flash screen. Terus printf memasukkan nama, terus gets nama dan flash screen. Printf memasukkan alamat, terus gets nama, flash screen. Printf memasukkan pesan-pesan, terus gets, terus printf memasukkan data antrian telah dikonfirmasikan. Terus printf jika ingin memasukkan data antrian lagi, silahkan kembali tekan pilihan 1 atau N. Terus data link null dengan if, else, rare, dan link data. Terus for erase, struct node data, terus front printf atau disebut dengan data kosong dengan front, real, dan null. Dan printf menghapus data dari antrian. Terus in membuat printf data kosong atau printf data antrian adalah nama, tempat tanggal lahir, alamat, pesan-pesan. Terus printf terima kasih. Printf ingin memasukkan data lagi. Terus di sini saya akan menjelaskan, setelah saya menjelaskan program QUI, saya akan menjelaskan pembahasannya tentang apa itu program QUI. Program QUI adalah struktur data atau antrian, adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung, disebut dengan sisi belakang real, dan penghapusan pengambilan elemen. Terus dilakukan lewat ujung lain disebut dengan isi depan atau front. QUI atau antrian, prinsip yang digunakan adalah masuk pertama atau keluar pertama, atau FIFO atau first in first out. QUI adalah antrian banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti antrian mobil di loket tol, antrian mahasiswa mendaftar, dan lain-lain. Contoh lain dalam bidang komputer adalah sistem, di mana sejumlah pemakaian yang akan menggunakan sistem tersebut secara serempak. Pada QUI atau antrian terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung atau sebuah pintu di luar satunya, di mana membutuhkan variabel head atau tail, depan front atau belakang rear.
Karakteristik GUI atau antrian seperti elemen antrian, front, elemen terdepan antrian, itu tile elemen terakhir, jumlah elemen pada antrian, status antrian, operasi pada GUI atau antrian. Terus tambah yaitu menambahkan item pada belakang antrian. Hapus yaitu menghapus elemen depan dari antrian. Kosong yaitu mendeteksi apakah pada antrian mengandung elemen atau tidak. Sekian saya jelaskan dari program GUI. Yaitu saya akan menjelaskan lagi cara mengcompile data program GUI, yaitu dengan cara mengklik bagian atas seperti ini. Di sini sudah tertera bagian atasnya, sudah masuk compile, yaitu selamat datang, pilihan, silahkan masukkan data antrian. Itu memasukkan data seperti kita masukkan data dulu menggunakan masukkan data. Terus kita masukkan pilihan data 1, memasukkan data, tempat tanggal lahir, rinci, baiklah saya akan mengulang cara mengcompile data. Itu memasukkan data yaitu tempat tanggal lahir, Kerinci 16 Agustus, terus masukkan nama, terus masukkan alamat, terus pesan-pesan, jadilah orang berguna. Nah, di sini data antrian telah dikonfirmasi. Jika ingin memasukkan data antrian lagi, silahkan kembali tekan pilihan 1. Di sini saya selesai menampilkan memasukkan data. Saya akan memasukkan tampilan data. Saya masukkan angka 2, tampilan data. Nah, seperti ini. Ini sudah memasukkan data. Yaitu saya akan menghapus data. Terus 4 keluar. Nah, seperti itu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi materi tentang DFS. Yaitu program yang saya ambil yaitu dengan memasukkan data jika mempunyai simpul atau matriks adjensi dengan memasukkan angka. Seperti program CRIS, program IN, Q dengan 20, TOP 1, front 1, rear 1, dan fish tag in del. Saya fungsi ini itu ya dengan del and BFS, DFF plus POP, in intent, in is atau in n atau in itu dengan in, n, i, s, ch atau j. Scanf dengan memasukkan angka yaitu scanf masukkan %d dengan for ij urgency seperti printf memasukkan %d jika mempunyai simpul %d selain itu adalah 0 atau ij. Matriks urgency scanf dengan %d a urgency dengan printf matriks urgency for dengan memasukkan terus for i dengan j plus for j i dengan n plus printf %d a j.
Terus present F for I sama dengan 1 I plus plus, yaitu printf atau menu, printf N1 seperti BFF, BFS, DFS atau pilihan. Terus printf memasukkan simpul sumber yaitu switch, ch seperti cache, BFS goto, DFS goto atau break. Void fungsinya yaitu BFS ini adalah untuk in atau in n atau in p, 1 atau add, this, dan if. Printf yaitu while dengan add, this dengan dprintf, BFS atau void dengan in item, printf antrian dan full. Terus antrian full dengan else, if, dan else dengan in, found, rare, dan found, return. Else dengan found, return, found, in, push dengan while, put arc, is null. Terus dengan for in item atau for in DFS atau printf, lc dengan in k atau if, lc stack atau return. Baiklah, saya sudah menjelaskan program DFS. Sekarang saya akan menjelaskan pembahasan apa itu yang disebut dengan program DFS. Di sini saya akan menjelaskan program DFS. DFS atau disebut dengan depth atau first atau share adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman, simpul atau ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya. Misalnya, prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama atau simpul sebelah kiri. Maka, penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama dari simpul anak pertama level sebelumnya, hingga mencapai level terdalam. Setelah sampai level terdalam, penelusuran kembali ke level 1 sebelumnya untuk menelusuri simpul anak kedua pada pohon biner atau simpul sebelah kanan. Lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama lagi sampai level terdalam dan seterusnya. Maka, untuk penelusuran adalah A, B, D, H, E, I, C, F, G, J, K, L. Dalam implementasinya, DFS dapat diselesaikan dengan cara rekursif atau dengan bantuan struktur data stack. Kita akan membahas dengan cara yang menggunakan stack. Stack yang digunakan adalah stack yang isi elemennya adalah simpul pohon atau tree. Bagaimana cara kerjanya? Berikut ini adalah urutan algoritmanya. Memasukkan simpul root ke dalam tumpukan dengan push, ambil dari simpan elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas. Hapus isi stack teratas dengan prosedur POP. Nah, seperti itu. Baiklah, saya akan menutup setelah sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat cara mengcompile data program DFS tadi, seperti klik bagian atas ini. Itu masukkan angka, saya masukkan angka 2, terus ketiga, terus saya masukkan angka 2, terus 4, terus saya masukkan angka matriks agensi seperti 2, 3, 2 atau 4, 4, menu BFS atau DFS pilihan, seperti saya masukkan angka 2,
masukkan simpul sumber, saya masukkan angka 4. Terus 421 masukkan pilihan 2. Terus angka 3, 1. Nah, seperti itu.